Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh yang saya hormati, izinkan saya membacakan kultum yang berjudul Hak dan Kewajiban Kita Terhadap Sesama Muslim. Menurut etika seorang muslim yang meneladani perilaku Rasulullah SAW, Rasul pernah memberikan contoh ketika beliau disakiti oleh orang kafir Quraisy, yaitu setiap beliau melewati sebuah rumah dalam perjalanan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat. Dari dalam rumah itu, beliau selalu disiram air kotor. Ketika di hari lain beliau lewat, ternyata tidak diperlakukan seperti biasanya. Maka beliau pun bertanya kepada istri beliau dan dijawab bahwa si empunya rumah itu sedang sakit. Maka Rasul datang menjenguknya dengan membawa makanan, bukan untuk balas misalnya agar mencuci pakaian beliau yang dikotorinya, melainkan justru mendoakan agar ia segera sembuh. Di sisi lain, Rasulullah SAW telah memberikan tausiahnya kepada kita umat Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslimi ala muslimi situ, idza laqita lim alaihi wa idza da'aka fa'ajib wa idza sahaka famsah wa idza atasa fa'adil wa idza atasa fa'midallaha fashammis wa idza marida fa'ud wa idza mata fa'ud." Coba diulang yang jelas. Pelan-pelan aja. Hakul muslimi alal muslimi situ, idza laqitahu fasallim alaih wa idza da'aka fa'ajib wa idza sahaka fansah wa idza atasa fa'amidallahu fashammit wa idza marida fa'ud wa idza mata fasbah. Hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6 macam. Apabila engkau ketemu dia, hendaklah engkau beri salam kepadanya. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya itu. Dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatlah dia. Dan apabila dia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, hendaklah engkau doakan dia. Dan apabila ia sakit, maka engkau jenguk dia. Dan apabila dia mati, maka hendaklah engkau iringi jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, tausiah itu merupakan pedoman kita dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu, semuanya perlu kita cermati sekaligus kita pedoman. Yang pertama, bila bertemu sesama muslim, berilah salam. Satu contoh ketika bertemu orang di waktu pagi. Bangsa Indonesia mengucap selamat pagi, orang Arab mengucapkan sobahul khair, orang Jawa mengucap sugeng enjang, dan lain-lain. Menurut tuntunan Islam, di waktu apapun dan dimanapun selamanya satu macam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, ketika ada orang mengucap salam Islam dengan sempurna kepada kita, jawaban kita pun perlu sempurna. Misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bila diundang sesama muslim, penuhi
sesama muslim mengundang kita, penuhi undangannya itu. Baik itu undangan langsung seperti orang tua mengundang anak, walimatul khitan, walimatul arusi, ataupun lainnya. Andaikan tidak memenuhi undangan itu karena memang betul-betul ada halangan sebaliknya, apabila ada suatu resepsi misalnya lesan, sebaiknya jangan datang karena bisa jadi kehadiran kita memang tidak dikehendaki. Yang ketiga, apabila sesama muslim apabila sesama Islam meminta nasihat, nasihatilah. Orang meminta nasihat biasanya memang dia sedang diliputi problema yang dia sendiri tidak mampu memberikan solusinya. Kalau memang kita mampu memberikan solusi terhadap problema yang dihadapi, sampaikan solusi itu kepadanya. Akan tetapi apabila kita memang tidak mampu, tinggal terus terang saja bahwa kita tidak mampu, dan jangan berikan nasihat yang justru menyesatkan atau mencelakanya. Dalu wa adlu, sesat dan menyesatkan. Yang keempat, bila mana orang bersin lalu ia mengucapkan alhamdulillah, doakanlah. Bersin biasanya merupakan indikasi orang terkena penyakit flu. Di samping dalam bersin terkandung rasa nikmat, juga merupakan isyarat yang diberikan Allah akan datangnya bahaya, yaitu terserang penyakit. Dengan mengetahui lebih dini, dia bisa mengantisipasinya lebih dini pula. Untuk itu sebagai rasa syukur karena diingatkan oleh Allah, dia pantas mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Yang kelima, apabila ada seorang Islam sakit, jenguklah saudara kita. Sesama muslim seharusnya ikut merasakan penderitaan saudara kita sesama muslim bila dia sakit, karena kita dengan sesama muslim itu bagai sekujur tubuh, sehingga bila dia anggota tubuh yang sakit, semuanya ikut merasakan. Hadis muttafaqun alaih. Yang keenam, ketika seorang Islam wafat, maka iringilah jenazahnya sampai ke tempat pemakaman. Mengiringi jenazah juga merupakan kewajiban kita umat Islam yang masih hidup. Apabila si mayat sudah dimandikan, dikafani dan disolati, maka tinggal diantar ke makbarah untuk dikubur sebagaimana mestinya. Apabila kita ikut mengiringi jenazah hingga pemakaman, maka baginya disediakan pahala 2 kilo. Jamaah subuh rahimakumullah, demikian kultum yang saya sampaikan. Semoga kita bisa menerapkannya di masyarakat. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.